Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pergerakan benda langit seperti matahari dan bulan secara alamiah dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dan perbedaan waktu. Pergantian siang dan malam yang mengakibatkan adanya siklus hari, pergantian musim, adanya penampakan rasi bintang, terjadinya gerhana matahari dan bulan, terjadinya ijtima atau konjungsi, serta istiqbal atau oposisi. Di antara perubahan waktu adalah sebagai perubahan jam dalam satuan hari, kemudian perubahan hari dalam satuan bulan, perubahan bulan dalam satuan tahun, dan pergantian tahun ke tahun, begitu seterusnya. Adanya perubahan tersebut disatukan dalam satu kesatuan yang disebut dengan sistem penanggalan atau kalender. Istilah kalender ini menurut bahasa Inggris modern yaitu calendar, sedangkan menurut bahasa Inggris pertengahan yang asalnya dari bahasa Prancis lama yaitu calendar yang asal mulanya dari bahasa Latin yaitu calendarium. Kalendarium ini bermakna buku catatan pemberi pinjaman uang. Dalam bahasa Latin sendiri, kalendarium berasal dari kata kalendae atau calendae yang berarti hari permulaan dalam suatu bulan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah kalender memiliki makna yang sepadan dengan penanggalan. Menurut Susiknan Azhari, kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan waktu serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Kalender ini tentu saja berkaitan erat dengan peradaban manusia karena berperan penting dalam penentuan waktu, seperti dalam penentuan waktu berburu, bertani, beribadah, dan perayaan-perayaan keagamaan. Kalender ini berdasarkan sistemnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kalender aritmatik dan kalender astronomis. Kalender aritmatik adalah kalender yang dapat dengan mudah dihitung karena didasarkan atas rumus-rumus dan perhitungan matematis. Sebuah kalender aritmatik secara khusus tidak memerlukan pengamatan astronomis, karena tentu saja acuannya hanyalah perhitungan aritmatik. Pada metode aritmatik ini, penanggalan tetap menggunakan pendekatan perputaran benda langit, namun menggunakan rumus yang relatif sederhana. Jumlah hari dan tahun dalam kalender aritmatik sudah ditentukan jumlahnya. Contoh kalender yang menggunakan sistem aritmatik adalah kalender Masehi. Selanjutnya ada kalender astronomis. Kalender astronomis adalah sistem kalender yang mendasarkan daurnya pada aspek astronomis, yaitu benda-benda langit, dengan aturan-aturan yang tetap. Penanggalan astronomis ini didasarkan pada posisi benda langit dan memerlukan pengamatan astronomis. Contoh dari kalender astronomis adalah kalender Hijriyah. Sedangkan berdasarkan acuan-acuannya, kalender digolongkan menjadi 3, yaitu kalender matahari, kalender bulan, dan kalender matahari dan bulan. Kalender matahari tentu saja adalah kalender yang menggunakan matahari sebagai acuannya. Contoh kalender yang menggunakan sistem matahari atau solar system ada kalender Mesir kuno, kemudian ada kalender Maya, kalender Romawi, kalender Masehi Julian, kalender Masehi Gregorian, dan kalender Jepang. Yang kedua ada kalender bulan atau lunar system. Contoh dari kalender sistem bulan ini ada kalender Hijriyah, kalender Sakabali, dan kalender Jawa Islam. Yang terakhir ada kalender sistem matahari bulan atau lunisolar system. Contoh dari kalender yang menggunakan acuan bulan dan matahari sebagai acuannya adalah kalender Babilonia, kalender Ibrani atau Yahudi, dan kalender Tionghoa atau kalender Cina. Nah, dalam pembuatan kalender terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, yaitu pengamatan terhadap benda-benda langit. Pengamatan merupakan sumber data mentah yang akan diolah menjadi kalender.
Pengamatan ini dilakukan terhadap benda-benda langit yang dapat dengan mudah diamati pola dan pergerakannya. Dari hasil pengamatan itulah nanti akan dijadikan dasar dalam penetapan sebuah kalender. Yang kedua yaitu perumusan pola. Kalender sebagai suatu sistem, maka inti dari kalender tersebut adalah perumusan polanya. Kalender adalah pola berulang yang secara terus-menerus digunakan sebagai sistem pengorganisasian waktu. Hasil dari pengamatan benda langit yang akan membentuk sebuah pola yang teratur. Pola tersebut kemudian dirumuskan menjadi sebuah daftar waktu untuk menjadi kalender. Setelah itu, dirumuskanlah satu perhitungan. Pengamatan dan perumusan pola tidak akan berhasil tanpa adanya perhitungan. Dan terakhir yaitu pemberlakuan hasil perhitungan tadi. Pemberlakuan hasil perhitungan tadi tentu saja dalam penggunaan kalender tersebut. Penggunaan kalender dalam kurun waktu tertentu akan memberikan sebuah kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat yang menggunakan kalender tersebut. Dalam fungsinya yaitu sebagai alat prediksi waktu pada masa depan. Selain proses pembuatan suatu kalender yang harus terpenuhi, diperlukan juga sebuah kriteria kemapanan dari suatu kalender. Sebagai suatu sistem, kalender dapat dikatakan mapan jika memenuhi 3 hal, yaitu pertama, memiliki batasan wilayah keberlakuan dari suatu kalender. Kedua, adanya otoritas tunggal yang berhak menetapkan keberlakuan suatu kalender. Dan ketiga, adanya suatu kriteria konsisten yang disepakati oleh seluruh masyarakat yang menggunakan kalender tersebut. Kalender yang ada di dunia ini memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Ada beberapa arti penting kalender bagi kehidupan manusia, seperti pertama, dalam konteks dunia global. Dalam dunia global, arti penting suatu kalender adalah sebagai penertiban jadwal waktu. Sebab, jika tanpa adanya suatu kalender, maka akan terjadi kekacauan sosio-religius dan administratif dunia. Yang kedua, dalam konteks universal. Dalam konteks universal ini, kalender adalah suatu yang tidak mungkin dapat ditawar lagi dan bahkan harus ada dalam suatu peradaban manusia. Karena sebagaimana yang ada dalam konteks dunia global tadi, bahwa kalender berfungsi sebagai penertiban jadwal waktu. Kemudian konteks peradaban. Dalam konteks peradaban, arti penting sebuah kalender dalam sebuah peradaban adalah sebagai simbol sekaligus meneguhkan eksistensi adanya peradaban manusia. Jika pada konteks peradaban dahulu kalender berfungsi sebagai sarana penataan waktu yang sedemikian rupa secara alami, maka dalam konteks peradaban modern ini berfungsi sebagai suatu upaya yang menyatukan waktu sebagai pedoman, tanda, dan sarana bagi manusia dalam aktivitasnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa komen down below, subscribe, dan nyalakan notification-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.